Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, podcast Malam Seram, yang ceritanya nggak seram-seram amat. Jadi hari ini aku mau bercerita, tapi sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih untuk para teman-teman kalian yang sudah sub, yang sudah like, dan juga meninggalkan komentar di YouTubeku. Terima kasih. Terima kasih kepada kalian juga yang sudah menunggu aku dan sudah menantikan cerita-cerita aku. Terima kasih. Semoga Gusti Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini aku mau bercerita. Sebenarnya aku ini mau cerita yang lain ya, ada satu cerita lagi. Tapi dikarenakan cerita ini bagusnya saya ceritakan terlebih dahulu gitu. Tapi topiknya masih sama. Tapi lain cerita gitu, topiknya sama tetap. Jadi ceritain dari teman aku semasa aku kecil di kampung ya, di Kota Malang. Sekarang kita tuh udah tua gitu. Sudah banyak anaknya. Dulu teman satu kampung ya. Iya. Saya samarkan namanya Junaidi ya. Jadi Junaidi ini sekarang menjadi seorang manajer marketing di salah satu mall di Malang. Dan kejadian ini dia alami sekitar 2 tahun yang lalu. Awal ceritanya begini. Dia itu mempunyai seorang karyawan ya, maksudnya itu anak buahnya dia gitu, yang bekerja di situ. Tapi setelah 4 bulan kemudian karyawannya ini karyawati ya, sebut saja namanya, saya samarkan juga namanya Diah. Jadi Diah ini tiba-tiba itu sakit. Selama 4 bulan dia kerja di tempat itu, dia itu sakit selama 2 minggu, nggak bisa bangun, terus akhirnya meninggal dunia. Jadi pada waktu itu akhirnya Junaidi ini izin kepada bosnya untuk pergi melayat ke rumahnya Diah ini, dan meminta izin juga untuk para karyawan yang bekerja di situ, besok paginya kita akan melayat gitu. Tapi sebelum melayat itu mereka sudah pernah satu kali menjenguk Diah ini di rumah sakit. Terus pada keesokan harinya dikabarkan kalau Diah ini sudah meninggal dunia. Dan akhirnya keesokan harinya mereka pun janjian ya pergi melayat ke rumahnya Diah ini. Dia ini tapi waktu dia datang ke rumahnya Diah, ternyata dia sudah dimakamkan. Jadi para Pak Junaidi ini dan juga karyawan-karyawannya tidak bisa melihat sampai melihat jenazahnya ya. Jadi sudah dikubur waktu mereka datang. Dan pada saat itu mereka itu melihat ada seorang nenek ya, nggak nenek sih, seperti ibu-ibu yang setengah baya gitu,
ibu-ibu yang setengah baya yang sedang menangis, kayak menangis marah gitu ya, sambil ditenangkan oleh 2 orang lelaki, mungkin itu suaminya dan anaknya ya. Bilangnya begini, gak rela aku, sopo sing gawe diah koyo ngene iki, aku gak rela aku, sopo sing mateni cucuku, sopo sing mateni putuku, katanya gitu sambil menangis ya, setengah berteriak gitu. Dan pada waktu itu memang tempatnya sepi, jadi terdengar gitu loh, jelas gitu ya apa yang dikatakan oleh ibu tadi. Akhirnya setelah 1 jam di sana ya, akhirnya mereka pun balik ke rumahnya, balik bekerja kembali gitu. Dan sekitar 4 tahun ya, sekitar 4 bulan 4 bulan kemudian maksudnya itu. Maaf ya, karena saya tuh hanya membaca 1 kali cerita ini langsung share ini, soalnya seru gitu loh. Dan setelah 4 bulan berjalan itu akhirnya suatu hari Junaidi ini bertemu dengan bos pemilik toko yang sama-sama sewa di mall itu ya. Dan Junaidi ini juga kenal gitu. Pada suatu hari itu dia bertemu di mall itu. Akhirnya si bosnya tadi itu, bos toko yang lain itu meminta waktunya sebentar untuk berbicara dengan Junaidi tadi gitu. Akhirnya Junaidi membuat janji kapan dia bisa ada waktu gitu ya bertemu sama bapak bos tadi ini. Bosnya itu masih muda, mungkin sekitar umur 40-an lah, nggak jauh sih sama Junaidi. Tapi kelihatannya itu masih muda, masih kayak anak muda gitu loh, kayak masih belum ada istri, belum ada anak gitu. Akhirnya pada waktu istirahat mereka pun pergi mencari tempat yang tenang untuk berbincang-bincang gitu. Akhirnya mereka pun berbicara, ada apa ya mas? Kok kayaknya itu ada yang ingin sekali dibicarakan gitu. Gini Mas Junaidi, saya ini ada unek-unek yang mau saya kasih tahu gitu. Tapi dalam bahasa Jawa ya, ini cuma ringkasnya aja. Jadi Pak Bos ini dia itu bercerita kepada Junaidi, dia itu bercerita tentang dia yang 4 bulan yang lalu meninggal dunia. Dia menceritakan bagaimana dia itu ada hubungan apa dia dan dia gitu. Betapa kaget bukan main si Junaidi setelah diceritakan Pak Bos ini gitu loh. Akhirnya dia itu bisa menangkap semua kejadian-kejadian yang terjadi waktu dia melayat di rumahnya dia. Jadi ceritanya begini, awalnya dia dan Pak Bos ini bertemunya di mall tadi itu, dan akhirnya mereka pun saling berkenalan.
Tapi nggak tahu kenapa Pak Bos ini dia itu mengaku belum punya istri dan juga belum punya anak gitu. Akhirnya si Diah ini, ya Diah namanya, anak yang masih muda ya, masih mekar-mekarnya gadis gitu kan. Jadi mungkin Pak Bos ini kayak terpesona gitu loh. Jadi akhirnya itu seperti mau gimana gitu loh kalau lihat cewek gitu kan ya. Akhirnya ya terjadilah suatu pertemuan gitu loh. Akhirnya dia ini membalas semua chatnya. Akhirnya mereka bertukar nomor telepon ya, dan akhirnya juga membalas SMS, akhirnya telepon-teleponan, dan akhirnya mereka pun jalan bareng gitu. Dia ini tuh sepertinya percaya kalau Pak Bos ini tuh nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak. Tapi pada suatu ketika di rumahnya itu sekarang itu sering ada ada bau-bau yang nggak sedap gitu. Kadang ada bau wangi sekali sampai mau muntah gitu. Kadang juga ada bau yang seperti bangkai, yang sepertinya kalau orang itu bilang tuh munek-munek mau muntah gitu loh. Dan dia pun mengalami sakit yang nggak wajar gitu loh. Dia mempunyai sakit kepala yang kalau habis asar itu selalu sakit sampai malam gitu loh. Kalau bangun pagi ya udah nggak sakit gitu. Perutnya pun serasa seperti di dalam itu kayak nggak bisa dikontrol gitu loh. Kalau mau kencing malah yang keluar gitu, yang belakang gitu. Kalau mau belakang yang keluarnya yang di depan gitu. Pokoknya tuh nggak karu-karuan gitu. Tapi waktu diperiksakan ke dokter itu, dokter ini terkejut karena nggak ada sesuatu yang namanya penyakit gitu, nggak ada. Di otaknya pun di scan itu nggak ada penyakit apa-apa sama sekali, dan di perutnya pun itu katanya normal-normal aja gitu. Dan dokternya itu sempat berkata itu gini, waduh mbaknya dapat kiriman katanya, kiriman paket lengkap ini. Tapi keluarganya dia dan dia sendiri itu nggak tahu gitu. Apa maksud dari perkataan dokternya itu nggak tahu. Ya akhirnya ya dia ini terpaksa harus opname ya di rumah sakit dikarenakan penyakitnya itu semakin parah gitu, dan berujung kepada kematian. Sebelum dia meninggal ini sempat neneknya, ternyata yang menangis di waktu pemakaman dia itu adalah neneknya. Dia itu merasa nggak rela kalau dia itu meninggal secara begitu ya, karena dulu pernah ditanyakan pada ustadz, kalau nggak salah ustadz atau kiai gitu yang mengerti, katanya ada perempuan yang mau menyakiti cucunya gitu, tapi nggak tahu ini hubungannya dari mana. Yang perempuan tadi itu loh, nggak tahu ini namanya pun tahu, tapi si dia ini nggak tahu gitu loh.
Dan setelah dia sakit ini, dia itu seperti lupa sama Pak Bos ini. Jadi nggak pernah hubungan lagi semenjak dia sakit sama Pak Bos itu. Dan niatnya Pak Bos tadi itu mau tanya kepada Mas Junaidi tadi. Tapi sebelum dia bertanya, dia sudah bertanya kepada karyawan yang lain gitu. Akhirnya dia itu mau menceritakannya kepada Pak Junaidi tadi. Nah, balik yang tadi, setelah dia di opname ya, di rumah sakit, dan pernah menanyakan ke orang pintar gitu ya, dan ternyata katanya kan tadi perempuan yang mengirim paket lengkap itu, ternyata itu adalah istrinya Pak Bos tadi, begitu. Pak Bos pun sendiri nggak tahu gitu, dia itu kenapa, istrinya itu ada apa gitu. Pak Bos sendiri tuh nggak tahu, semuanya itu tertutup rapi gitu. Dan terungkapnya itu baru setelah berapa bulan gitu loh, setelah dia ini meninggal. Dan sekarang istrinya Pak Bos tadi itu yang mengirim paket lengkap itu menderita sakit yang sama dengan dia. Oh iya, saya juga mau menambahkan tadi kenapa neneknya seperti nggak rela gitu ya kalau dia itu meninggal. Karena pada waktu dia masih kecil ini, dia ini ditinggal oleh ibunya bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Dan akhirnya neneknya yang mengasuh dia mulai dari kecil sampai sekarang dewasa ini. Dan akhir ceritanya itu ya namanya paket kiriman lengkap ya balik lagi kalau yang sana udah nggak ada ya kan. Oke, sekian cerita dari saya, semoga bisa diambil manfaatnya, mana yang baik mana yang benar. Semoga cerita-cerita saya bisa menjadi cermin bagi kita semua. Terima kasih, nantikan cerita saya selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol berlangganan, lonceng berlangganan, dan pencet all ya, ALL. Jadi kalau aku sudah upload video baruku, kalian pasti tahu. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk Junaidi. Kita berjumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.